Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan saya masih lanjut nonton tadi itu nonton sidangnya Jessica yang mana ini cecaran biasa umum untuk umum kepada Dr. Jaya selaku saksi ahli forensik patologi ya yang apa namanya yang ibaratnya yang dihadirkan untuk dimintai pendapatnya. Jadi gini, ini kita lihat lagi bahwa sebenarnya jasa penuntut umum tuh nggak ngerti guys, nggak ngerti banyak ngertinya dalam artian ini yang bikin kan membuat kasusnya kacau gitu ya. Jadi anda tonton ya videonya itu kan saya sampaikan ya, itu adalah arsip Kompas TV ya, judulnya adalah Ahli Jaya tak ada cyanida di tubuh Mirna sidang di ricu. Jadi di sini kita temukan bahwa bahwa jasa untuk umum dari pihak Mirna ini nggak paham dengan apa yang mereka tanyakan, dengan apa yang kompetensi hubungan dengan kompetensi dari Dokter Jaya ini. Nah, jadi gini. Jadi dia menganggap bahwa dia meragukan keahlian dari Dokter Jaya. Dokter Jaya kan menjelaskan bahwa saya adalah seorang dokter forensik patologi dan segala macamnya itu kan bla bla bla. Nah, jadi gini guys ya, itu sama kayak dia sudah menjelaskan kalau analogi lain itu gini, misalnya kayak saya adalah orang Badan Pengawas Obat Makanan, BPOM. Gitu kan, orang BPOM. Yang mana mengecek hasil akhir. Jadi di bagian BPOM itu ada yang orang yang mengecek kimianya. Ini kandungan makanan ini, misalnya kalau halal itu berapa persen babinya, segala macam. Nah, dia adalah orang yang bertugas untuk membaca itu. Jadi dari badan pengawas obat makanan itu adalah orang yang bertugas untuk membaca data yang disampaikan oleh orang yang meneliti berapa kadar-kadarnya itu tadi, babinya berapa, kadarnya berapa, untuk menentukan bahwa ini makanan ini adalah lolos uji dari badan BPOM. Nah, otomatis ya tentu si pengawas BPOM ini tentu dia harus belajar juga kimiawi juga. Tapi tentu kimiawi nggak semuanya, ingat ya. Hanya berhubungan dengan itu saja. Jadi dia tuh belajar kimiawi tentang babi, tentang apa lagi senyawa yang membuat makanan itu tidak layak. Tapi dia tidak mengawasi kayak misalnya kayak oli, kimia minyak, kimia gas, kimia yang tidak berhubungan dengan apapun itu yang nuklir. Ibaratnya yang kimia yang tidak berhubungan sama makanan, yang membuat makanan ini tidak layak makan. Jadi dia belajar kimia tapi yang berhubungan dengan itu. Sama kayak dokter forensik patologi ini, dia belajar kimia yang wajib yang berkenaan dengan forensik. Jadi kan di forensik itu kan untuk menentukan sebab kematian itu kan ada yang mungkin karena racun-racun. Nah, dia harus tahu itu kimia racun itu bagaimana dia tuh gejalanya dan segala macamnya. Karena kalau dia tuh kadarnya segala macam. Nah, dia harus tahu itu. Jadi dia tuh komprehensif di situ, guys. Jadi nggak bisa ya, jadi kalau penuntut umum kan mengatakan bahwa dokter harus kompeten di bidang patologi. Patologi itu kan ibaratnya harus semua kimia. Ya kan? Nah, ini kan nggak make sense gitu loh, nggak nyambung. Kayak orang yang ya ibaratnya hubungannya kan hanya pada mayit. Jadi tugasnya dokter Jaya ini adalah menentukan mayit ini ada racun atau tidak. Nggak ada hubungan sama semua kimiawi di dunia, nggak ada hubungan. Kimia kayak biologi, misalnya kimia yang terdapat pada sebuah apel, lengkapnya apa isinya itu bukan bidang dia. Jadi dia tuh nggak perlu yang belajar kimia yang tidak berhubungan dengan bidang dia, gitu loh guys. Tapi itu tidak mengurangi dari keahlian dia, paham ya? Sampai dokter dia harus menjelaskan bahwa saya aja kenal tuh dengan yang ditanyakan oleh penuntut umum ini tentang lembaga patologi internasional itu kan, ya kan? Jadi ini nggak ada hubungan yang ibaratnya hubungan yang harus ibaratnya kayak ahli tadi BPOM itu kan harus hubungan dengan makanan, tapi dia tahu kimia dari makanan itu, dia nggak mesti harus tahu semua kimia. Nah, jadi nggak ada hubungan sama dokter Jaya dengan badan patologi itu guys, perkumpulan patologi itu yang mana diajak bahkan kenal presidennya gitu kan. Jadi itu yang coba diterangkan oleh dokter Jaya. Jadi
biasa umumnya nggak paham bahwa ini adalah satu bidang yang ngurus spesifik tentang mayit, kimia di mayit. Jadi cyanida, nah, dokter Jaya tuh tahu banget itu bagaimana kadar cyanida bisa membunuh, apa karena cyanida tuh baunya bagaimana, dia wajib tahu dan memang dia tahu. Dia nggak perlu tahu tentang kimiawi roket ke bulan itu komposisi kimia, atau ya kimia yang bahan pembuat roket, dia nggak perlu tahu. Makanya dia nggak ada urusan sama patologi dan hal seperti itu guys, yang untuk hubungan sama semua kimia, paham ya? Nah, jadi mau nanya sama dokter Jaya, kalau mau nanya tentang mayit, ya tanya sama dokter Jaya tentang itu. Tapi kalau nanya tentang kopi, gelas kopi itu ya tanya sama lab forensik. Gitu loh, semua itu ada bidangnya. Jadi jangan paksakan dokter Jaya tuh harus, makanya saya katakan ini rancu di situ guys. Jadi ahli itu dibuat seakan-akan, jadi anehnya gini, apa yang salahnya adalah ahli itu dibuat seakan-akan harus mengurus bidang tadi itu, mayit juga iya. Itu memang tugas dia tahu dan dia paham di situ ahlinya memang. Tapi juga kenapa yang ahli itu, ahli mayit forensiknya dipaksakan juga harus membahas tentang gelas yang ada kopi yang ada racun cyanida ya guys, itu nggak masuk akal. Tapi sementara yang bidang mereka kompeten memang betul-betul racun-racun yang ada di tubuh mayit, cyanida yang ditemukan, misalnya NaCl segala macam itu malah mau dipisah. Itu nggak masuk akalnya guys. Ini seakan-akan dokter patologi forensik itu hanya tahu bahwa mayit ini adalah kena cyanida, tapi dia nggak tahu tuh cyanida tuh bagaimana apanya, kan nggak bisa begitu. Dia harusnya tahu kan, dan itulah pengetahuan dokter Jaya. Jadi guys, ini makanya kacau kasus itu guys, kacau. Karena di sini kita temukan ya, sepanjang saya nonton sidang itu ya, memang jasa penuntut umum ini tidak mengerti, tidak paham akar persoalan. Ya itu mungkin karena mindsetnya. Gimana caranya supaya ini udah jelas nih, mindsetnya adalah Jessica ini harus disangka nih, harus. Makanya targetnya Jessica aja kan. Ini mereka tuh kehilangan objektivitasnya. Sampai siapa nih marah nih, pembela nih kan, jasa pembela ini marah. Kenapa? Karena kok tidak menghormati dokter gitu. Ini dokter ini jadi seakan-akan menantang dokter gitu loh. Paham ya maksudnya tuh? Dokter forensik patologi, dia dijelaskan saya kuliah mengajar bla 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 bla, dan saya tuh begini loh mekanisme kerjanya, pengetahuannya. Udah dijelaskan benar-benar kalau dokter forensik itu adalah dia mengerti bagaimana mengotopsi mayat, membaca data-data mayat, termasuk racunnya, dan dia tentu karena hal itu dia juga harus tahu tuh racunnya apa saja, kadarnya berapa mematikan, kadarnya berapa kalau mau di udara, dia harus tahu dan memang dia tahu. Nah itu cukup, karena itulah yang berhubungan dengan kasus ini. Nggak ada urusannya dengan patologi yang semua kimia lain di luar itu, nggak ada hubungannya guys. Nah masa karena dia nggak tahu yang di luar itu ya nggak tahu semua kimiawi di dunia ini, lalu dikatakan dia tidak ahli, kan nggak begitu. Ya justru kaliannya tepat sasaran. Kayak misal bengkel mekanik mobil, mekanik motor. Dia selain dia itu pandai mesin, bisa menganalisa mesin, dia juga tahu tentang oli. Kadar oli ini berapa kekentalannya, berapa cairannya, milimeternya, kandungannya apa aja. Dia tahu guys, meskipun dia bukan ahli oli. Karena ahli oli ada lagi yang memproduksi oli. Tapi dia sebagai mekanik tahu, karena itu hubungan sama dia. Karena dia harus tahu apa isi oli ini, gitu loh logikanya. Jadi antara mekanik itu dengan pabrik oli ada hubungannya. Mereka sama-sama menguasai itu. Cuman pabrik oli dia paham tentang oli pesawat. Karena dia produksi oli pesawat, oli kapal, oli roket misalnya kan. Tapi si mekanik hanya megang mobil. Nah, kalau oli tentang mobil dia paham banget, tapi jangan tanyakan dia oli pesawat, oli kapal, itu bukan bidang dia. Berapa tingkat kekerasan segala macam dia nggak tahu. Nah, si jasa penuntut ini menuntut bahwa dia nih berarti nggak kompeten karena nggak tahu oli kapal, oli udara, pesawat udara. Apa hubungannya? Yang dicek kan mobil, yang dicek kan tubuhnya Mirna. Gak ada hubungan sama kimia-kimia lain di dunia ini, nggak ada hubungannya. Sama kayak yang dicek kan mobil ini apakah mogok? Itu apa sebabnya? Kok dihubungkan sama oli pesawat? Orangnya, Anda harus tahu juga harusnya nih oli pesawat lah, apa hubungannya? Lalu dikatakan bahwa
Anda tahu nggak asosiasi perkumpulan pengusaha oli yang memproduksi oli pesawat juga dan semuanya? Ini nggak ada hubungannya. Bahkan dikatakan bahwa saya kenal loh dengan presiden itu gitu loh. Karena memang ada keterkaitan tapi nggak berhubungan apa side by side gitu guys. Ya kan? Jadi si mekanik ini tentu dia kenal juga apa dengan misalnya pengusaha oli yang memproduksi oli macam-macam ini, tapi dia tidak perlu tahu oli pesawat, oli kapal, karena yang bisa adalah mobil. Sama kayak dokter forensik ini, dia nggak perlu tahu tentang kimiawi yang ada, misalnya kimiawi untuk menyuburkan tanah, dia nggak perlu tahu, karena urusannya tidak itu, dia hanya pada mayit. Nah itu poinnya guys. Makanya saya melihat ini perlu dibuka lagi guys, karena kualitas jaksa penuntut umumnya itu sangat kacau sekali gitu kan. Coba deh tonton, kalau anda tidak percaya sama saya, tontonlah. Ada di videonya di arsip Kompas TV guys. Saya saya cerna pelan-pelan. Oh ternyata di sini letaknya kesalahan sidang itu, yaitu ketidakmampuan jasa penuntut umum untuk mencerna pendapat pakar dan ketidakmampuan jasa penuntut umum untuk untuk mengerti bahwa tugas seorang patologi forensik itu tidak perlu dipaksakan untuk berhubungan dengan hal yang tidak perlu dalam kasus ini, karena kasus ini kan hanya dibutuhkan jasadnya saja guys, pemeriksaan jasad, nggak ada hubungan sama kimia lain yang tentang itu tadi di pertanian, itu nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi apa hubungan dengan Badan Patologi Internasional? Nggak ada hubungannya guys. Itulah yang perlu dipahami ya. Jadi orang yang sudah tepat Dokter Jaya ini tepat sekali untuk mengeksekusi mayat itu ya, untuk meneliti mayat itu malah dianggap nggak kompeten. Ini kan masuk akal. Sama kayak seorang mekanik yang megang bengkel, yang megang mobil, itu kalau orang kompeten malah bilang nggak kompeten, malah dianggap lebih kompeten orang yang memproduksi oli sedunia. Orang yang memproduksi oli sedunia itu nggak tahu mobil loh, belum tentu tahu mobil, belum tahu teknik bengkel untuk mengetahui mobil rusak apa tidak gitu. Dia hanya tahu produksi oli. Justru lebih tepat sasaran Dokter Jaya ini. Dia forensik mayat dan tahu apa-apa saja racun yang ada mengakibatkan mayat ini dengan gejalanya, kadarnya dan segala macamnya. Sama kayak tadi, bengkel itu pasti menang ya, tepat sasaran untuk menganalisa kenapa mobil mogok dibandingkan seorang pembuat oli, pengusaha oli. Dia hanya tahu jenis oli. Dia tahu semua oli untuk pesawat, kapal, tapi dia tidak tahu cara memperbaiki kapal, nggak tahu dia cara memperbaiki kapal, cara memperbaiki mobil. Yang tahu tuh mekanik. Nah, dia mekanik ini khusus untuk mobil, dia ahlinya. Tapi kalau untuk oli keseluruhan, ahlinya adalah tukang pembuat oli itu. Sama kayak ini, ahli kimiawi, patologi yang mengkaji semua kimia itu paham semuanya. Tapi ahli forensik paham pada mayat. Nah, kan fokusnya kan lagi neliti mayatnya Mirna. Nah, itu poinnya. Jadi itulah ketidakmampuan dari jasa umum yang sangat kita sayangkan. Makanya kasusnya amburadul gitu guys. Maka nggak heran kenapa kok bisa disisihkan diputuskan bersalah, padahal kita sangat meragukannya guys. Karena itu tadi ketidakmampuan jasa penuntut umum untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Dokter Jaya, dan ketidakmampuan mereka untuk menghubung-hubungkan bahwa ini harusnya nggak ada hubungannya dan ini harusnya ada hubungannya. Mereka malah kebalik-balik. Yang nggak ada hubungannya mereka harus paksakan harus berhubungan. Sementara yang ada hubungannya mereka katakan oh nggak ada hubungannya. Ini kan absurd guys. Nah di situ logikanya. Jadi mudah-mudahan Anda tuh ya kalau mau tahu sesuatu tuh harus cek videonya, nonton semua guys, teliti, dan Anda akan menemukan kebenaran di situ. Pakai logika Anda. Seperti saya kan, saya tonton dan saya gunakan logika saya. Dan saya belum nonton loh film Escort, sebelum nonton sama sekali. Karena belum sempat guys, belum sempat. Jujur belum sempat nonton film Escort. Ya, karena gini, orang kan kadang bilang nih, kamu kalau nonton film Escort nih, makanya kamu tuh meyakini Jessica bersalah. Kamu kena nonton film Escort nih, nggak nonton persidangan penuh. Justru saya kebalik, justru saya belum nonton Escort dan saya nonton persidangannya guys. Coba Anda bayangkan. Ketika saya menemukan suatu hal yang janggal, saya langsung sampaikan buat kontennya gitu. Dan menyampaikan, mumpung belum lupa gitu kan. Dan saya temukan itu. Justru dari sidangnya lah kita menemukan kekacauan. Apalagi kalau saya nonton film Escortnya, mungkin akan lebih yakin lagi saya Jessica nggak bersalah gitu. Gitu loh guys. Karena baru dengan persidangannya sudah begini. Karena persidangannya sudah error guys, persidangannya. Dan letaknya itu adalah pada jasa penuntut umum. Ya kan? Itu yang perlu kita kritik dari para jasa penuntut umum nih.
Makanya ini pelajaran bagi Anda semua ya, kalau jadi jaksa itu ya harusnya Anda tuh harus paham lah. Belajarlah ilmu komunikasi, mencerna perkataan orang, mengerti bahwa ya tadi saya sampaikan itu, ya, ahli kimia itu adalah untuk overall, general. Tapi kalau ahli forensik itu pasti mengerti kimia yang berhubungan dengan pekerjaannya, ya, racun-racun dan segala macamnya. Jadi nggak mungkin dia nggak ngerti, karena bagaimana dia jadi ahli forensik kalau nggak ngerti tentang cyanida dan segala macam, kan nggak mungkin, gitu loh. Makanya nggak heran dia bisa baca data itu. Ketika dari lab 4 itu ngasih data ke dia bisa baca, dia bisa paham kenapa. Karena memang itu pekerjaan dia nggak perlu, dia bisa juga kalau dia mau dia bisa juga tuh mengerjakan lab 4 itu. Tapi itu kan bukan tugas dia, walaupun dia paham, ya. Karena porsinya beda, guys, gitu loh. Ini kalau misalnya si tukang bengkel mobil disuruh buat oli mobil, mungkin dia bisa. Dia tahu bahannya nih. Dia tinggal cari tuh di mana saya harus bahan ini harus saya racik, dia bisa dia. Ya kan? Bisa dia. Tapi dia untuk apa? Udah ada pembuat olinya gitu loh. Ditanyakan sama itu, biar lebih efisien itu kan. Nah, itu poinnya, guys. Oke, jadi mungkin ya sekian dulu aja video kita kali ini, guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.